wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halkatani Nela Utami dari jurusan Ilmu Sosial dan Hukum dengan NIM 210610502055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Muatan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12. Istilah ini tetap ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggantikan UU P3 2004. Pasal 1 angka 13 UU P3 2011 mengatur bahwa Menteri Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah menteri yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini tidak berubah sebagaimana yang belum diatur pada pasal 1 angka 12 UU P3 2004. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan upaya penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, yakni UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentu berdampak pada aspek hukumnya, memberikan pedoman yang semakin jelas dan pasti terhadap hal-hal yang terjadi belum jelas diatur, akan tetapi juga memunculkan persoalan-persoalan hukum, misalnya saja dengan masuknya ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan masalah pengujian, siapakah yang berhak menguji terhadap ketetapan MPR tersebut, dan masih banyak lagi problematika atau permasalahan hukum yang muncul. Konsep pembentukan muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional di Indonesia. Selain itu, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum atau law reform karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum nasional di Indonesia. Mengingat politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Oleh karena itu, melalui penelitian yang bersifat eksploratoris dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual approach, ini penulis mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam pembuatan suatu produk hukum. Asas jenis muatan peraturan perundang-undangan terbagi atas menjadi 4 bagian. Yang pertama, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas, dan apabila tidak dapat landasan tersebut, maka batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi pada peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis. Ketiga, pembentukan peraturan perundang-undangan berlaku prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau yang lebih rendah. Dan yang prinsip ini mengandung yang pertama, pencabutan peraturan perundang-undangan yang hanya mungkin dilakukan oleh peraturan perundang-undangan sederajat atau yang lebih tinggi. Dan yang kedua, peraturan perundang-undangan yang sederajat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sederajat lainnya, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang dianggap terbaru dan yang lama telah dikesampingkan, atau bisa juga disebut dengan lex posterior derogator priori. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang-bidang umum yang diatur oleh peraturan yang sederajat, maka berlaku peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang khusus tersebut, atau bisa juga disebut dengan lex specialis derogate lex generalis. Bagian keempat, pengetahuan mengenai seluk-beluk peraturan perundang-undangan untuk menciptakan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang tertib sebagai salah satu unsur perundang-undangan yang baik.